Hi all, I am making a subscriber on call. Okay, so ini tuh aku akan directly online meeting with my subscriber di Instagram, and ini akan dimulai jam 7. Jadi aku tuh punya kelas gitu di Instagram ya, di Igoy, yang constantly being held lah ya, online class gitu. Temanya macam-macam. Nah, hari ini kita temanya chill aja, tidak ada yang serius. I call it Sunday Reset karena kemarin kita udah bahas tentang emas beberapa minggu yang lalu, dan nanti nextnya kita akan bahas tentang public speaking. Jadi kalau kalian tuh pengen direct langsung ya, apa namanya, tektokan langsung lah ya, tanya dan lain sebagainya, on call, itu bisa subscribe ke Igoy aja. Soalnya itu nanti kalian bisa join channel, info kelas gratis dan semuanya ada di situ. So yes, we will have on call with my subscribers. Okay, so yeah, if you want to also ngintip-ngintip ilmunya juga nggak apa-apa banget. Oke. Nah, jadi if there's anyone on here on TikTok yang nanya, mungkin aku nggak akan jawab karena aku akan lebih banyak apa ini ya namanya ya, komunikasi dengan teman-teman yang ada di sini di Igoy. Oke, so we will mulai beberapa menit lagi. Halo. Hai, kita akan mulai di jam 7 pas ya, Kak. Nah, kalau mau sharing dan tanya di sini ya, di Microsoft Teams. Karena ini aku lagi on call sama subscriber aku di Igoy. Oke, Kak. Oke, kita tuh mulainya jam 7. So we are waiting for other girls. Okay. It's not like live doang, jadi aku nggak akan jawab pertanyaan dari TikTok ya. Aku akan banyak tektokan atau komunikasi sama teman-teman yang ada di sini. Yes, lagi ada kelas. Oke. Jadi ya enjoy aja. Karena judulnya Sunday Reset, jadi mungkin temanya akan lebih apa sih yang bisa kita lakukan saat kita beristirahat gitu ya, di hari Minggu, hari Sabtu gitu. Dan mungkin nanti akan ada Q&A juga. Oke.
Wow, there's a lot of people here on TikTok, but aku akan TikTokan sama teman-teman yang ada di sini ya, di Teams. Jadi ini tuh kayak lagi ada kelas gitu. Oke, so kalau kalian pengen kayak nanya langsung, kayak telepon-teleponan gitu sama aku, itu bisa subscribe aja ke Igoy. Igoynya ya Baby Voice 9. Ya, jadi hari ini aku lagi ping 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 ping. Sampai lipstiknya juga ikutan pink. Cuma aku nggak pakai blush on ini karena aku pengen kulit aku istirahat, jadi nggak ini ya. Buat yang tanya-tanya hanya diterima yang nanya langsung di Microsoft Teams. Oke. Dan aku nggak mau gosip, jadi kalian nggak usah nanyain tentang orang lain ya. Nggak mau bahas yang privacy, jadi nggak usah nanyain tentang anak, tentang pasangan, tentang gaji. Itu nggak sopan ya, gitu. Oke, I have 2 minutes more untuk nungguin teman-teman yang ada di sini di Microsoft Teams. Oke, kita akan membahas Sunday Reset. Nah, temanya adalah tentang mengeluarkan racun atau ya menghempas racun. Oke, detox. Seru banget ya. Enggak boleh nanya di TikTok, bolehnya nanya di sini. Hello all. Hai. Udah mau jam 7, jadi aku mau mulai. Cuman ini teman-teman yang join masih aku tungguin sih ya. Di sini tuh udah ada lagi yang join. Nah, hari ini kita nggak akan ada share screen karena ini temanya chill aja. Call-nya ya cuman 1 jam. Dan teman-teman tuh bisa nanya langsung ke aku ya. Kayak gini, kita jadi kayak teleponan ya. Bisa nanya langsung, kita bahas-bahas case tadi, bagaimana case-nya teman-teman. Bisa kita ini. Oke, ini udah jam 7. But I think I will wait for other participant girls mungkin ya. Oke. Ya rame, I still want to wait for other participant for maybe another 5 minutes more, okay? Jadi nungguin yang lain ya. Oke. Jadi ini tuh kelasnya khusus untuk Instagram subscriber. Oke, guys. Nah, oke.
kalau kalian pengen ikutan kelas gitu, yang aku adain frequently lah ya, itu bisa jadi subscriber di Igoy teman-teman ya. Jadi kalau kalian ikut kelas kan enak, nanyanya tuh bisa langsung gitu loh, bisa kayak langsung nanya. Aku taruh di sini, aku live juga itu supaya nanti teman-teman yang subscriber aku yang lain bisa ngeliat recordingnya. I'm not gonna answer your questions here, okay? Oke, hai all, selamat malam. Kita udah nunggu. Malam Kak Ayu. Malam. Gimana kabarnya? If you don't mind boleh on cam biar lebih terasa vibes-nya. Malam Kak Ayu. Malam semuanya. Gimana kabarnya? Hari weekend ini apa aja kegiatannya nih? Ada skill baru kah yang dipelajari atau istirahat aja? Agendanya apa nih minggu ini, weekend ini? Kalau aku sendiri weekend ini kenapa pengen on call sama temen-temen, karena kita udah kelas itu kayaknya kan 2 minggu yang lalu ya, udah lumayan ini lah, jadi udah kangen ya sama teman-teman subscriber. Nah terus hari ini sebenarnya temanya itu ringan banget ya, aku kasih ini sama kayak mirip sama tema beberapa minggu yang lalu saat di sela-sela kelas level up. Itu adalah untuk mereset hari-hari kita ya, atau Sunday reset. Nah terus hari ini aku tuh mau ngebahas tentang detox, oke? Detox ini bukan cuman tentang detox makanan minuman gitu ya, tapi detox itu ternyata banyak aspeknya, oke? Karena detox itu kan adalah membuang atau menghilangkan racun yang mengkontaminasi hidup kita. Nah ternyata detox itu banyak macamnya, oke? Dan aku pengen teman-teman di sini bisa melakukan proses itu juga ya di weekend. Kenapa kok di weekend? Kenapa kok temanya adalah Sunday reset kak? Mungkin nggak bisa kita lakukan di weekend ini kemarin karena kita sudah melewatinya ya. Tapi mungkin jadi inspirasi untuk weekend kedepannya itu apa yang harus dilakukan untuk mendetoks, oke? Jadi karena ini berhubungan sama yang aku lakukan ya di beberapa hari ini. Jadi aku memulai tahun 2026 ini sebenarnya dengan satu agenda yang menurutku cukup
membutuhkan komitmen dan challenging, teman-teman. Aku mulai untuk mendetoks tubuh aku sendiri dulu ya, dan ternyata itu impactnya kemana-mana, sampai ke terdetoksnya pikiran aku, sampai aku lebih punya mindset yang lebih clear, orang-orang di hidupku itu juga lebih clear. Itu ternyata terpengaruh sama proses detox. Nah, kalau teman-teman yang mungkin berkewajiban puasa di setiap bulan Ramadan ya, itu secara nggak langsung itu udah mempraktekkan ilmu itu loh untuk detox tadi. Dan sadar nggak sadar, kalau kita melakukan detox ya, itu sebenarnya yang terpengaruh bukan cuman tubuh kita, tapi juga pikiran kita. Oke? Nah, yang dimaksud dengan detox itu apa? Nanti teman-teman boleh nyiapin pertanyaan ya. Kalau mau tanya, feel free. Oke, kita bisa tektokan langsung. Buat yang baru join, kita akan membahas tentang detox. But I will share no screen. Oke, aku akan ngomong aja. Karena ini tidak ada materi yang akan aku share, tapi lebih sharing-sharing aja. Kita saling cerita-cerita aja untuk proses detox ini. Dan kalau ada pertanyaan lain yang mungkin pengen teman-teman tanyakan, mumpung lagi on call sama aku, itu boleh banget. Oke? Nah, detox ini intinya adalah menghilangkan racun. Yang paling gampangnya itu kita memulai dari detox tubuh kita. Oke? Apa yang aku lakukan? Jadi dari awal tahun, dari tanggal 1 Januari kemarin, aku mulai mendetoks tubuh aku dengan puasa. Ya. Puasanya ini bukan puasa yang seperti orang lakukan pada saat Ramadan ya, tapi aku puasa dari makanan-makanan yang kira-kira akan membuat aku itu merasa nggak baik. Oke, contohnya adalah makanan yang terlalu banyak diproses. Oke, jadi aku tuh cuman konsumsi real food lah ya istilahnya. Jadi makanan yang terlalu banyak diproses tuh aku kurangin banget. Aku pagi itu minum jus buah dan sayur ya, kemudian siang aku makan biasa sama teman-teman kantor, tapi aku makannya yang real food. Jadi aku pilihnya yang sayur, protein, udah ya. Bahkan aku mengurangi nasi. Kenapa? Karena aku mengurangi gula ya, mengurangi asupan gula. Oke. Nah, ini aku record deh ya, walaupun udah berlangsung beberapa menit yang lalu. Jadi detox ini ternyata mempengaruhi aku. Jadi di sela-sela proses detox ini, of course karena pagi aku nggak makan berat ya, kayak nggak makan nasi uduk, nggak makan bubur ayam, nggak makan lontong sayur, which is itu banyak sekali bahan-bahan yang diproses berkali-kali kan. Ternyata itu berpengaruh terhadap pikiran aku ya. Sadar nggak sadar, aku lebih mudah notice opportunity nih teman-teman. Jadi hari pertama aku mulai memutuskan untuk proses ini, aku jadi lebih gampang notice opportunity ya, apapun itu. Jadi pikirannya lebih jernih ya. Aku nggak tahu ini kenapa. Aku pernah bahas juga di beberapa VT aku beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau kita membiarkan diri kita kelaparan ya, ini kan aku proses detox ini pasti akhirnya aku lapar kan, karena aku nggak makan besar 3 kali sehari ya. Aku hanya makan besarnya 1 kali sehari, yaitu siang hari, pagi dan siangnya aku ganti dengan jus tadi, dan aku minum teh detox dari Instabus ya, teh green tea aku ini. Itu ternyata ngaruh di pikiran aku. Yang pertama, aku lebih gampang notice opportunity. Aku nggak bisa cerita ke temen-temen apa aja opportunity yang aku notice, tapi aku jadi lebih gampang notice opportunity karena pikiranku jernih. Dan aku pernah bilang ke temen-temen bahwa
membiarkan diri kita lapar itu membuka gerbang ke spiritualitas yang lebih tinggi. Dan ini kita bukan ngomongin hanya tentang agama ya, makanya orang-orang yang spiritualnya tinggi tuh biasanya suka puasa, oke? Dan itu juga aku rasakan. Hal yang sama aku rasakan. Lebih gampang notice opportunity. Of course, kalau kita notice opportunity itu pasti align sama rezeki ya. Rezeki jadi lebih gampang datang. Karena pintu-pintu yang awalnya kita nggak sadar itu jadi dengan gampangnya terbuka. Kita lebih mudah untuk menyadarinya gitu ya. Dan itu bisa menjadi another stream atau another door buat rezeki teman-teman, oke? Itu hanya dimulai dengan satu yang aku lakukan, mendetoks tubuh aku dengan mengatur dengan makan yang lebih baik aja. Itu baru satu ya. Mungkin teman-teman apa? Teman-teman ada yang pernah gimana sih caranya teman-teman melakukan detox? Mungkin mau share di kolom chat boleh ya. Apakah dengan berpuasa, mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Daud, mungkin bisa juga. Atau IF tuh juga bisa membantu kita untuk detox ya. Atau juga kayak aku tadi mengurangi makanan-makanan yang diolah berkali-kali ya. Kayak contohnya kayak pizza gitu, of course aku nggak makan pizza karena pizza itu banyak banget bahan-bahan olahan yang diolah berkali-kali. Ya, gorengan sih masih tapi sangat membatasi ya, mungkin hanya kayak sehari tuh hanya satu gorengan aja yang aku makan. Kenapa? Karena aku nggak tahu ya, gorengan itu menurutku dengan excessive amount of oil, minyak yang banyak banget tuh bikin kita moodnya kurang bagus juga ya. Oh ya, dan satu lagi yang aku rasain, my skin getting better banget ya. Kalau teman-teman ingat kemarin beberapa waktu yang lalu aku kan cerita ya di Igoy di Instagram bahwa di story bahwa aku tuh lagi breakout dari bulan Agustus, sehingga aku memutuskan untuk itu tadi melakukan detox, minum jus buah dan sayur, menjaga makanan nggak terlalu yang diproses berkali-kali ya. Yang kaleng pun aku sangat jarang, mungkin hanya kayak seminggu tuh 1 atau 2 kaleng minuman aja ya. Itu kulit aku jadi jauh lebih baik, jadi nggak breakout kemana-mana gitu ya. Mungkin kelihatan ya di sini ya teman-teman. Kemarin kan aku sampai beruntusan di mana-mana, bahkan ada beberapa jerawat tuh yang kayak meradang kayak gitu. Itu benar-benar reda karena aku melakukan detox tadi. Itu hanya dari makanan ya. Jadi dari apa yang kita konsumsi itu udah dua kelebihan lah ya. Udah 2 manfaat yang aku notice. Yang pertama, aku lebih tenang dan gampang notice opportunity dan lebih gampang narik rezeki. Dan yang kedua adalah kulit aku lebih baik banget, lebih bagus banget. Oke? Nah, detox selanjutnya ya, tadi kan dari makanan. Detox selanjutnya yang aku lakukan adalah detox dari sosial media. Ya, detox sosial media itu apa yang dilakukan, Kak? Jadi yang aku lakukan dengan detox sosial media itu, aku kalau lagi scrolling di Instagram ya, especially itu kan kadang mungkin ada berita-berita atau apapun itulah yang terlalu negatif. Itu aku tidak submit kepada berita itu. Bahkan biasanya aku blokir ya. Ini bukan berarti aku kayak menjelek-jelekan akun berita, bukan, tapi biasanya akun berita yang negatif itu kalau kita lihat kolom komentarnya atau kita lihat lebih dalam tentang postingan itu secara alam bawah sadar kita akan mempengaruhi sistem syaraf kita. Teman-teman pernah ngerasa nggak kalau habis ngelihat berita yang negatif jadi overthinking? Iya Kak, aku Bener ngerasain. kan? Ya. Iya, soalnya apalagi berita negatif yang terkait politik tuh kayak langsung ini banget.
Iya kan? Ideologi ya. Benar. Makanya ini juga terjadi pas bulan apa ya, bulan Agustus atau September ya, aku lupa, yang demo kerusuhan. Aku kan bikin postingan, kalau teman-teman ingat ya, tolong jangan ke-trigger ya teman-teman gitu ya, kayak kita bukan tone deaf, apa kayak bukan kayak buta tuli tentang keadaan sekitar, tapi itu untuk melindungi diri kita. Oke, terserah kalau orang lain bilang ini nggak make sense atau apa, tapi orang dengan mungkin luka atau trauma atau inner child yang terluka atau apapun itu, kalau ada trauma-trauma, berita-berita kayak gitu tuh bisa bikin ke-trigger. Ya, bisa bikin ke-trigger. Nah, aku pun pernah ngerasain hal yang sama. Waktu itu ada berita yang bikin aku ke-trigger lah ya. Waktu zaman-zaman masih berpasangan lah ya, tentang perselingkuhan gitu kan. Itu aku ke-trigger banget sampai akhirnya aku nggak mau. Nih, aku orangnya avoidant teman-teman ya. Aku jadi cerita nih ke teman-teman. Aku tuh sampai ketakutan megang anakku, ketakutan ngelihat anakku. Jadi mungkin ini ke-trigger featuring baby blues dan lain sebagainya ya. Cuman untungnya aku punya support system waktu itu, ada orang yang bantuin aku lah untuk handle anakku gitu ya. Padahal anak aku juga bukan yang baby gitu ya. Kan baby blues berarti ya apa ya? Anakku tuh udah gede, udah TK gitu. Tapi aku kayak ketakutan handle mereka hanya karena ke-trigger berita perselingkuhan. Ya, apakah itu impactnya bagus nggak sih Kak? Lihat berita perselingkuhan tuh kan, apalagi kalian sampai share-share ke suami atau pasangan kalian ya, sampai bikin kalian jadi berantem lagi, itu nggak penting gitu ya. Itu kan masalah orang lain gitu. Makanya sosial media ini, kalau kita itu bukan creator ya, kalau aku kan mungkin buka sosial media untuk meng-create kan, untuk mengedukasi. Kalau teman-teman bukan creator, bukan yang bikin konten, jangan sampai mengonsumsi konten-konten kayak gitu terlalu dalam ya, karena dampaknya juga nggak baik, akan mengganggu kegiatan sehari-hari kita gitu ya. Ini bukan cuman karena Kak, kalau kok kita diajarin tone deaf kalau tentang politik nggak boleh ikut-ikutan atau apa. Aku selalu bilang ke teman-teman, ketika teman-teman nggak suka sama sistem, yang bisa dilakukan adalah keluar dari sistem itu ya. Ketika teman-teman nggak suka sama negara kita ya, selama masih hidup di negara kita ya ya udah kayak gitu keadaannya. Kalau nggak suka pergi gitu kan. Kalau nggak suka Banyak pergi. yang mau jadi WNA sekarang. Nah, memang gak gampang Kak, emang gampang Kak pergi? Ya, siapa bilang gampang? Sama kayak berada di toxic relationship, toxic marriage. Exitnya kan juga susah gitu kan. Ya nggak apa-apa selama kita masih Iya. masih hidup di lingkungan itu, ya jangan fokus ke negatifnya. Cuman fokusnya adalah how can I get out of this kind of system gitu ya. Kalau memang mau hidup di negara Konoha kayak gini, ya caranya apa? Caranya adalah berusaha keluar dari kemiskinan mungkin. Karena negara kita kan sangat tidak adil bagi orang-orang yang tidak punya gitu kan. Itu yang kita pikirin gitu ya. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, gimana caranya kabur aja dulu gitu ya. Ada hashtagnya. Ya, mungkin kayak gitu bisa aja ya. Jadi kalau selama kita masih hidup di negara ini ya, oke, kita jangan fokus ke situ. Karena ngelihat berita politik itu nge-trigger kita ya. Dan mungkin ini kalau teori konstruktivisme ya, since aku dulu anak politik juga ya teman-teman, aku sedikit kasih perspektifku lah. Jadi semua berita yang ada di media itu sebenarnya bukan kenyataan yang sesungguhnya. For your information ya, itu adalah ada agenda dari orang-orang yang punya power. So kita sebagai wanita imut, please don't be triggered by something on media. Oke. Ya. Iya Kak, aku ketrigger banget lagi. Iya kan? Aku pernah ketrigger. Iya. Apalagi berita yang sekarang itu kan, yang Menteri Pendidikan itu kan, aduh sedih banget ya. Aku jadi ketrigger juga gitu. Aku kayak pernah kayak dikasih hati tuh dapetnya kayak jantung gitu loh. Ya, makanya itu. Kalau kita ngerasa ke-trigger, nggak nyaman, mendingan blokir aja.
Bahkan akun yang kayak info apa berita-berita tuh jujur aku unfollow ya. Kenapa? Karena aku nggak interested, aku nggak mau fokus ke situ gitu ya, karena itu mengganggu. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu kan kita nggak ngapa-ngapain ya, scroll aja, scroll nanti ke trigger, scroll ke trigger. Buat apa? Mendingan kan kita melakukan detox ya, membuang racun-racun kayak gitu ya. Yang sekarang yang berita perselingkuhan itulah, yang inilah itulah, yang inilah itulah gitu ya. Kalaupun aku bikin konten tentang sebuah point of view, biasanya lebih ke edukasi ya, bahwa kayak oke, ada berita ini ya, kita lihat dinamikanya, kenapa si cowok itu bisa begitu dan si cewek ini bisa begini, kita lihat dinamikanya, lebih ke situ. Tapi bukan ke pengen gosip gitu ya teman-teman, lebih ke kayak oke, apa yang bisa kita pelajari dari ini gitu ya. Aku nggak bilang kontenku itu kayak yang paling bagus, yang paling bersih, nggak. Kalaupun teman-teman ada nggak suka sama kontenku ya nggak apa-apa, ambil baiknya, buang buruknya. Itu kan yang selalu aku ingatkan, oke? Kalau kira-kira ada yang men-trigger ya udah skip aja. Jadi ini bukan berarti aku kontenku tuh murni gitu ya, suci, putih, bersih gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang ke-trigger juga, nggak apa-apa, skip aja gitu ya. Atau unfollow pun nggak apa-apa banget gitu kan. Cuman aku yakin sih kalau teman-teman subscriber ini pasti mostly punya way of thinking yang mirip sama aku. Oke, nah itu tadi ya, detox sosial media. Oke, jadi kalau ada yang nggak suka lewatin aja. Apalagi kalau di TikTok ya, TikTok ini kan agak random. Jadi belum tentu yang kita follow yang muncul kan, kalau yang di FYP, kecuali yang di following tuh orang-orang yang kita follow semua. Nah ini kan agak random nih, biasanya apa yang menjadi trending di situ di negara itu ya udah di-blast aja ke semuanya. Ya, terus itu tadi ya, 2, detox makanan, minuman atau apa yang kita konsumsi lewat mulut dan juga lewat mata dan telinga ya. Ini yang mata dan telinga adalah social media, which is very massive. Aku sarankan teman-teman kalau main sosial media itu buka konten yang edukatif, oke? Jadi gini, ada rumusnya. Kalau kalian nemu seorang influencer atau sebuah akun, pastikan dia yang pertama mengedukasi. Jadi ada something yang didapatkan dari konten itu. Kalian dapat insight baru, oke? Itu nggak apa-apa dilihat. Yang kedua, menginspirasi. Ya, mengedukasi dan menginspirasi. Jadi kalian pengen menjadi orang yang lebih baik, ya. Nah, itu tadi green flag konten-konten atau konten kreator, ya. Kalau konten kreator ini udah provokasi, ya. Udah provokasi, kemudian menghina yang apa ya, merendahkan kayak gitu, yang bikin teman-teman tertrigger, mendingan udah tidak usah, bukan berarti apa ya, tidak usah dipikirin gitu loh ya. Jadi kita melindungi otak kita supaya tidak overstimulated. Teman-teman pernah nggak ngerasa ngelihat konten kreator nih atau influencer nih, itu kayak overstimulated banget gitu, kayak gatel pengen komen, pengen apa, komennya tuh bukan yang positif tapi yang negatif gitu kan. Nah itu kan kita lagi ngasih energi kita, buang-buang energi kita ke orang itu. Jadi simpelnya, ketika kita nggak setuju sama sebuah point of view, langsung aja kita abaikan gitu ya, not interested gitu aja, simple banget ya. Detox sosial media itu simpelnya adalah seperti itu. Kalau nggak mengedukasi, kalau nggak menginspirasi, udah lewati gitu ya Kak. Oh, yang ketiga, menghibur. Jadi teman-teman ketawa itu boleh lah, itu kan hiburan gitu ya, lucu atau apa, itu juga kan naikin vibrasi ya. Jadi mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur. Selain itu skip aja. Itu tadi cara untuk detox sosial media, sehingga kita tuh hemat energi gitu loh teman-teman ya.
Nah, aku saranin buat teman-teman yang emang pengen belajar itu mendingan buka YouTube. Karena di YouTube itu banyak edukasi. Karena kan videonya lama kan, kayak paling pendek tuh ya 10 menit sampai setengah jam. Biasanya YouTube itu lebih ke edukasi, bukan yang impulsif gitu ya. Beda sama TikTok sama IG, itu biasanya kontennya tuh kayak lebih mengimpuls gitu loh. Walaupun ada sih hiburan ya. Jadi kalau cari hiburan, cari inspirasi boleh di TikTok, IG. Tapi kalau cari edukasi yang lebih deep, itu saran aku di YouTube. Oke? Selama ini yang aku Tapi lakukan aku nggak seperti itu. download gitu sih Kak. Kenapa? Aku nggak download TikTok gitu sih. Nggak download TikTok ya? Iya sih, TikTok tuh memang kadang bikin kita impulsif banget. Ya, Banget. jadi aku nggak tahu deh, TikTok itu kadang gini, aku bikin sebuah konten apa gitu ya, yang tujuannya kan buat wanita nih, buat kita, buat sesama perempuan, tapi sama TikTok tuh malah dikasih ke cowok-cowok yang akan ke-trigger sama kontenku itu. Kadang hati mungilku tuh juga, iya, hati mungilku kayak terluka gitu loh, ya. Iya. Kayak sedih juga kalau karena mereka tuh kan cowok-cowok yang egonya kesentil tuh jahat banget loh komennya ya, komen tentang status nah apa gitu. Nah, tentang fisik juga kadang, atau tentang apa, atau ngatain, bahkan pelecehan seksual ya, itu banyak banget terjadi di TikTok. Aku nggak tahu TikTok ini kok nggak melindungi hati mungilnya para kreator ya, jadi kayak malah membuat huru hara gitu. Ya kadang aku juga bete Tapi juga. KBB keren tau. Iya. KBB keren tau. Aku waktu itu kan pernah lihat kayak apa head comment dari KBB waktu itu pas kan. Nah terus tiba-tiba muncul sertifikat haki, aku langsung ketawa, wah apa nggak menyala tuh bukunya. Iya, iya, iya. Oh iya, benar-benar. Iya, jadi aku memang mendaftarkan karyaku tuh ya untuk hak cipta. Karena kan aku dituduh copycat kayak gitu-gitu kan. Ya udah aku daftarkan aja. Jadi biarkan hukum yang berbicara. Tapi aku nggak mau jawab apa-apa. Itu sih intinya. Jadi itu untuk melindungi hati mungil kita ya. Tenang aja, kita tuh nggak harus menjawab semua hate comment, kebencian itu dengan kebencian juga ya. Kita bisa ya, jadi gini, kalau kita diserang ya, apa terkena abuse lah ya dari orang, kan kalau nyerang orang tuh kan sebenarnya tuh abuse kan. Bisa kalau kena abuse itu kita bisa mencari perlindungan ke yang lebih kuat ya, which is mungkin hukum kayak gitu ya. Kalau di kantor nih kamu diresein sama temen kamu, ya udah, perlindungannya ke bosmu kayak gitu loh. Itu cara kita. Itu namanya main cantik ya. Jadi kita bukan ngotorin tangan, tapi kita main cantik gitu ya sayangku. Paham ya maksudnya? Even paham kan? ya, even hate comment yang di TikTok itu kan very massive ya, dari bukan temen-temen sih itu, dari cowok-cowok yang kesenggol egonya, mereka bahkan sampai bikin banyak akun khusus untuk menyerang aku gitu. Ya udahlah, aku blokir aja, atau aku malah menjelaskan kayak kenapa ada orang yang seperti ini. Itu karena mereka itu memproyeksikan lukanya, atau mereka tuh mungkin dari kecil dibully jadi pengen ngebully orang. Karena jadi gini teman-teman, orang kalau menebarkan cinta ya, yang di dirinya, hidupnya, tubuhnya itu penuh cinta, itu nggak akan menebarkan kebencian. Ya betul. Itu sih intinya ya. Jadi kalau dia itu nggak tahu gimana sih dicintai itu rasanya, mereka akan menebarkan kebencian. Jadi orang-orang yang nebarin kebencian tuh orang-orang yang nggak tahu gimana rasanya dicintai. Ngerti nggak teman-teman? Termasuk pokoknya pasangan yang abusive. Kenapa mereka tuh abusive? Mereka tuh nggak pernah dicintai dari kecil, sehingga mereka melukai orang lain gitu loh. Faktor lingkungan. Iya, jadi ya memang kasihan, tapi itu bukan tanggung jawab kita ya untuk
menjadi caregiver terhadap orang-orang yang nggak percaya bahwa cinta itu ada. Mereka kan nggak percaya sama cinta ya. Mereka memanipulasi, transaksi gitu terus kan, gitu. Iya kak, biasanya yang kayak gitu kan tugasnya psikolog atau psikiater, cuman orang yang kayak gitu kan belum tentu semuanya menyadari atau ada keinginan untuk Yes, benar. Ya makanya kalau ada orang yang mau ke psikolog, ke psikiater tuh hebat. Kenapa? Karena mereka pengen tahu sama dirinya sendiri, ya. Dan kesembuhan tuh dimulai dengan mengetahui diri kita sendiri. Itu sih. Makanya tadi kan ngelakuin detox inner work ya. Jadi detox itu kan kita memperbaiki diri loh teman-teman, memperbaiki makanan dan minuman yang kita konsumsi, konten yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan itu. Dan itu sangat baik untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi keberhasilan kita tuh sebenarnya nggak ditentukan dari eksternal, tapi bagaimana kita bisa memahami diri kita secara internal dan ya apa ya, kayak mengeluarkan lah full potensial kita itu seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, tadi udah yang kita konsumsi lewat mulut, kemudian yang kita konsumsi lewat indera pendengar dan juga penglihatan. Oke, yang keempat itu kebiasaan kita yang racun. Oke, apa contohnya kebiasaan yang racun? Kebiasaan racun itu contohnya gini, kita kebiasaannya kalau lagi stres jadi makan banyak, binge eating, itu kebiasaan yang racun ya. Karena itu gini, kenapa orang itu ada yang punya permasalahan berat badan. Aku bukan menjudge ya, aku sendiri kan pernah ngerasain kenapa aku tuh sempat obesitas dan lain sebagainya. Sebenarnya diriku tuh sedang gak baik-baik aja, sehingga cara aku meregulasi merasa lebih baik sementara itu dengan makan. Seingatku ya teman-teman, aku melakukan itu. Tapi setelah makan, apakah aku merasa lebih baik? Enggak. Malah ngerasa lebih buruk karena aku makin gendut gitu ya. Sampai benci lihat timbangan. Padahal timbangan tuh bagus buat ngontrol ya. Cuman jangan sampai kita obses juga sih. Bagus lah buat ngontrol. Coba teman-teman sadar nggak? Kalau lagi makan banyak banget pasti takut lihat timbangan. Ya kan? Karena ya, jadi apalagi kalau misalnya makan pedes gitu, itu sebenarnya kayak lampiasin ke makanan kan? Benar, itu ya benar, lampiasin ke makanan. Ada yang dengan makan pedes gitu ya, tapi sama nggak berlebihan nggak apa-apa. Cuman masalahnya adalah ketika makan pedes ini udah mengganggu kesehatan, udah sampai lambungnya luka tapi masih makan pedes terus, berarti kan itu kebiasaan yang racun ya kan. Jadi sementara gitu ya. Contoh kebiasaan racun yang racun banget tuh narkoboy contohnya ya. Karena pengen merasakan sensasi yang tinggi high itu sampai itu tadi narkoboy. Padahal narkoboy itu merusak tubuh kita ya. Ada loh, itu juga salah satu kebiasaan yang racun ya. Atau mungkin kalau ini problemnya cowok-cowok biasanya, larinya ke gamenya tuh sampai yang udah kecanduan gitu loh, sampai nggak mandi, sampai nggak belajar, sampai nggak kerja, ngapa-ngapain ya, sampai pasangannya itu diabaikan. Itu happens ya. Contoh kebiasaan racun lainnya mungkin kalau cowok apa ya, tadi kan kita udah sebutin cewek-cewek ya. Cowok mungkin jajan ya, judol ya, judol atau enggak jajan cewek, Video iya porn. iya porn kayak gitu-gitu. Kalau rokok iya bisa sih kalau tidak bijak ya, bisa. Atau minum. Itu lari dari kenyataan gak sih kak?
Iya benar, sebenarnya tuh tujuannya adalah itu tadi, sama kayak kita kalau binge eating, makan banyak atau makan pedas atau makan manis nggak kekontrol, itu kan kita pengen lari dari kenyataan sebenarnya kan. Jadi kayak pengen mendapatkan validasi eksternal, padahal kalau kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja, itu yang diperbaiki adalah harusnya diri kita sendiri loh. Ya, paham nggak teman-teman maksudnya? Bahkan kita narik pasangan yang toksik itu sebenarnya kita harus tahu kenapa ya aku kok narik pasangan yang toksik. Apa aku ini overperform, apa dari dulu aku tuh banyak banyak mendapatkan abuse sampai aku jadi seperti ini atau seperti itu. Dan kalau kita sayang dan paham sama diri kita udah ngelakuin inner work, udah makin paham, makin tahu apa trauma kita, itu insya Allah yang toksik-toksik tuh pergi sendiri. Teman-teman pernah ngerasain nggak? Kalau aku ngerasain gini, aku dulu bekerja di lingkungan yang toksik, dulu banget ya. Terus begitu aku melakukan lebih baik, alhamdulillah aku nggak pernah ketemu lingkungan yang toksik lagi selama bekerja. Temennya suportif, ini itu karena kita udah sayang sama diri kita sendiri. Sengaruh itu loh. Jadi kita tuh berada di lingkungan yang toksik pun tuh karena kita belum paham sama diri kita, luka kita apa gitu ya. Makanya penting banget untuk mendetoks tubuh kita. Ya, itu tadi kebiasaan yang racun. Selanjutnya adalah orang yang racun. Ini penting banget. Orang yang racun itu bukan cuman pasangan ya. Bahkan orang tua ada yang racun. Iya kak, orang tua aku racun. Ya banyak Kak. Orang tua juga ada yang racun. Kak, boleh gak sih kita cut off orang tua? Gini, jangan benci orangnya, tapi benci kelakuannya. Jadi kita katakan kita tuh ya pasti sayang lah ya sama orang tua. Pasti ada trauma bonding sama orang tua yang racun tuh pasti. Karena mereka tuh bertahun-tahun sampai kita puluhan tahun tuh kan dibilang kalau nggak ada aku, kamu nggak akan hadir di dunia ini. Jadi kita tuh ada trauma bonding, itu udah pasti. Ya. Tapi waktu itu aku pernah nyeplos, aku nggak mau hadir. Bukan keinginan aku untuk hadir. Nah, benar. Jadi sebenarnya gini, bagaimana cara menghindari komunikasi yang nggak penting dengan orang yang racun? Teman-teman tahu nggak caranya menghindari? Adalah dengan simpelnya membatasi interaksi. End of discussion. Itu doang. Ya. Kalau temen gampang lah tinggal diblokir. Mantan gampang tinggal diblokir. Kalau saudara, orang tua, gimana kak? Batasi interaksi. Seperlunya aja. Ya. Jadi gini, ada nih case orang lah nanya ke aku, ayahnya itu nggak pernah menafkahin ya dari kecil, pokoknya kayak ditelantarkan gitulah. Ibunya divorce sama ayahnya menelantarkan, nggak pernah nafkahin dan lain sebagainya. Terus begitu si anak gede sukses, nih bapak datang minta duit. Ini case-nya banyak banget loh kayak gini ya. Kalian berhak bilang enggak. Kalau dia bilang kamu dasar anak durhaka, kenapa dia bisa bilang anak itu anak durhaka? Karena sebenarnya dia sendiri bapak durhaka. Ya. Dan teman-teman kalau ada yang kasusnya kayak gini, boleh bilang enggak. No. Tanpa penjelasan. Aku berhasil bilang enggak kak. Ya. Aku berhasil bilang enggak. Soalnya waktu itu bapak aku ngechat aku, minta disuruh bikin surat keterangan aktif mahasiswa buat lanjut pekerjaan PNS-nya bapakku ini. Terus aku bilang biaya study tour aja nggak dikasih. Terus bilangnya oh ya udah kalau nggak mau. Terus tiba-tiba datang ke kampus, aku biarinin aja. Iya. Diurus sama sendiri. Biarin aja. Kita bisa bilang enggak. Even itu ke orang tua. Temen, contohnya nih, temen ini sukanya ngejadiin kalian tempat sampah emosional. Tiap kali dia ada masalah ngubungin kalian. Tapi kalau kalian butuh dia nggak pernah ada. Itu teman toksik.
Lain kali kalau dia ada masalah, bilang gue sibuk. Kalau lu mau cerita, lu bayar psikolog sana, psikiater. Gue gak mau dengerin. Ngambek tuh dia pasti. Kenapa dia ngambek? Karena kalian sudah tahu bahwa waktu dan diri kalian berharga. Orang kayak gitu tuh gak pernah menghargai kita. Jadi ketika kita memilih diri kita sendiri, mereka marah. Betul. Ya, bilang aja nggak, no, gue sibuk. Kalau mereka spiral gitu yang marah gitu, biarin aja. Bila perlu blokir aja, nggak ada hubungan darah, nggak ada apa. Ya, kita nggak bisa direndahkan gitu. Berapapun penghasilan kita, gini ya, teman-teman jangan melihat orang tuh dari penghasilannya, please. Apapun pekerjaannya, semua orang tuh berhak dihargai. Oke, jadi biasakan sopan ke orang. Jangan merendahkan orang hanya karena penghasilan dia lebih kecil dari kita atau pekerjaannya tuh lebih receh dari kita. Nggak ada pekerjaan yang receh. Ya. Gitu loh teman-teman. Karena aku ngelihat banyak banget orang tuh kenapa sih kok terhadap yang pekerjaannya kayak di bawah dia tuh kok semena-mena banget gitu. Padahal kita nggak boleh kayak gitu. Kita tuh sama-sama manusia dan nggak ada pekerjaan yang lebih rendah dari pekerjaan lainnya. Orang yang boleh kita pandang rendah itu siapa? Orang yang memandang rendah orang lain. Contohnya orang yang melakukan kejahatan ya, melakukan abuse. Itu rendah, itu udah. Melakukan pelecehan seksual, itu rendah. Tapi bukan karena pekerjaannya ya. Karena kelakuannya dia seperti itu. Gitu ya. Jadi kita biasakan tuh melihat orang itu bukan dari dari mana dia berasal, apa pekerjaannya, berapa penghasilannya. Gak boleh kayak gitu. Oke? Bahkan mereka tuh yang terjebak dalam kemiskinan ya, budak aja ya. Kita kalau memerdekakan budak tuh kan dapat pahala banyak gitu ya kalau berdasarkan cerita itu. Karena dia aja yang budak, yang itu tuh berhak kita hargai gitu loh, teman-teman. Ngerti kan maksudku? Tuh ya. Jadi salah satu cara aku assess temen adalah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kalau dia merendahkan orang lain, lebih baik aku jaga jarak. Karena suatu saat dia akan merendahkan aku pasti. Seperti itu ya. It's just a matter of time aja. Jadi kalau orang tuh suka merendahkan orang lain, pasti cepat atau lambat dia akan merendahkan teman-teman juga. Entah gak menghargai waktu teman-teman atau apa. Nah itu waktunya kalian harus bikin boundaries. Berani bilang enggak. Gitu ya teman-teman. Oke? Ini udah tinggal kayak 14 menit lagi. Aku buka Q&A deh. Seru banget ya. Coba ada yang mau Q&A, nanya ke aku directly, nanti kita bisa discuss. Oke, silakan. Coba raise hand. Oke, 1, 2, 3, silakan raise hand. Ada yang mau nanya? Is it? Oke. Izin bertanya Kak. Oke, Kak. Ini siapa nih yang raise hand dulu ya? Sorry. Sarah Kak. Oh Kak. Oke, Kak Sarah. Habis itu Kak Nini ya. Oke, Kak Sarah silakan. Makasih ya Kak sebelumnya. Aku kan sangat ngefek banget ya riset seperti puasa yang Kakak bahas tadi ya. Namun kondisinya aku lagi busui gitu Kak. Jadi aku agak berlebih BB-nya di saat sekarang gitu. Oke. Kira-kira bisa nggak sih Kak untuk ikut kayak puasa atau segala macamnya di saat busui kayak gini gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih.
Okay, it's a very good question. And it's very related to what I've been doing for recent 6 years, Kak. Oke. Aku pejuang ASI juga, Kak Sarah. Tapi setiap menyusui, aku selalu nurunin 30 kilo. And there's no problem with my babies. Jadi menyusui itu adalah hukumnya kayak hukum ekonomi, supply and demand. Ketika ada permintaan dari payudara kita, ini jadi kebuka juga nih. Sorry. Jadi kalau ada permintaan ya terhadap payudara kita, pasti ada supply. Oke? Dan itu yang kakak harus lakukan hanyalah satu, menghidrasi tubuh kakak, dan kakak masih bisa melakukan kalori defisit tanpa khawatir. Karena bebek kita berlebih. Jadi lemak kita akan diubah menjadi energi yang akan diubah lagi menjadi air susu. Oke? Puasa boleh nggak, Kak? Saran aku, puasanya bukan puasa yang kakak nggak minum sama sekali. Karena ibu menyusui itu sangat perlu menghidrasi tubuhnya. Mungkin cukup dengan kakak jaga pola makan. Gitu ya, Kak. Karena aku nggak menyarankan kalau ibu menyusui itu nggak minum. Aku khawatirnya bukan ke babynya, karena gini, kita terdampar di lautan, di pulau anta beranta pun itu ASI kita akan tetap bisa keluar gitu, selama anaknya ada permintaan gitu ya, anaknya nyok gitu. Tapi kakak bisa dehidrasi kalau nggak minum. So saran aku, kakak boleh melakukan diet ya, mau menurunkan berat badan, tapi harus tetap menghidrasi tubuh. Mungkin diubah makanannya, Kak, yang lebih rich nutrisi, tapi kalorinya lebih rendah. Gitu aja sih, Kak. Kalau seingatku dulu, aku itu kan dietnya kan dibantu sama produkku sendiri ya, Kak. Itu pagi itu aku minum susu almond, ya, ngemil cookies almond. Tapi itu produknya udah discontinue. Sekarang aku tinggal punya teh detox doang. Jadi susu almond, ngemilnya cookies almond. Siangnya makan biasa, nasi, lauk, sayur. Sorenya ngemil lagi kue almond lagi. Kalau bosen kue almond boleh buah, ya. Ini kakak boleh catet. Terus malamnya susu almond lagi. Nah, susu almond kan banyak banget ya. Sekarang kakak bisa beli di mana aja. Kuenya umpamanya mau kue almond atau mau buah, itu juga boleh banget. Atau jus sayur buah kayak yang aku lakuin sekarang. Itu kakak akan berada di kalori defisit. Oke. Nah, terus Kak, fungsinya kita minum kayak teh, green tea itu apa? Green tea itu membuat kita lebih calm. Ya. Dan itu akan membantu kita untuk mengontrol nafsu makan. Begitu Kak Sarah, oke? Thank you ya Kak Sarah. Kasih Kak. Thank you. Oke, sekarang Kak Nini, silakan Kak. Halo Kak, halo guys. Hai. Oke, aku mau nanya nih Kak, aku kan udah cari informasi di Indonesia ini, aku nganggapnya informasi itu dipersulit banget. Nah, aku udah nyari informasi, jadi overstimulate. Otak aku tuh kayak terlalu banyak membaca, jadi overstimulate, terus overthinking. Sedangkan aku tuh pengen cepet keluar dari lingkungan aku. Emosi aku tuh nggak stabil, perasaan aku menggebu-gebu. Terus gimana sih Kak cara lebih cerdasnya biar aku tuh menyimbangkan pemikiran dan emosi aku gitu ke hal yang aku mau. Soalnya aku udah ada tujuannya, cuman nggak selaras gitu loh Kak, antara emosi dan pemikiran aku gitu. Jadi aku tuh kebingungan di situ. Aku tuh udah mikir panjang, udah beda langkahnya, cuman perasaan aku tuh nggak nyatu sama sama mau aku jalani gitu. Paham kan? Paham.
Oke, thank you kan ini. Terkadang teman-teman, exit plan itu tidak harus sebuah kegiatan yang besar, megah, mewah. Terkadang exit plan itu sesimpel kita mengelola emosi kita supaya tidak meledak. Aku apresiasi banget Kak Nini itu sadar ya bahwa Kak aku overstimulated overthinking. Itu udah bagus. Kak, kita kalau udah sadar tuh udah bagus. Itu udah one step ahead. Terus Kak, apa yang bisa aku lakukan untuk regulasi itu? Sadari dulu bahwa untuk keluar dari lingkungan yang toksik itu memang gak gampang. Dan kita gak boleh denial bahwa itu gak gampang gitu ya. Perjalanannya panjang dan gak apa-apa. Yang penting kan ini udah tahu rencananya apa, udah tahu arahnya kemana, ya udah tinggal dijalanin aja. Dan for your information girls, gak semua rencana kita itu berjalan sesuai yang kita rencanakan. Terkadang kita menghadapi kegagalan juga. Padahal kita udah tahu arahnya ke sana, tapi kita gagal. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Oke? Contoh kayak ini yang aku alami. Dulu aku pengen berdaya kan, finansial ya. Akhirnya aku kerja. Tapi di pekerjaan itu aku gagal karena aku hamil lagi. Padahal aku masuk perusahaan tuh susah, melawan ribuan orang gitu ya. Tapi begitu aku hamil lagi sebelum 1 tahun, ya mau gak mau aku harus resign dong. Gagal kan itu. Marah gak? Bete gak? Ya marah, bete pada waktu itu. Tapi ternyata dengan aku kehilangan pekerjaan itu, aku bisa bikin uang yang bukan cuman 2 kali lipat, 10 kali lipat lebih banyak gitu daripada pekerjaan itu. Jadi kadang kita itu dalam exit plan kita memang gak mulus, akan ada kegagalan, tapi gak apa-apa. Selama kita menjalannya dengan tenang, kita nerima, nanti kita bisa notice opportunity lainnya. Gitu ya, bisa, oh iya, kan jalannya gak harus itu, ada jalan lain ke sini, ke sana gitu. Itu aja. Biar kakak gak overstimulated, gak overthinking. Oke? Thank you ya Kak Nini. Thank you so much, Kak. Sama-sama. Oke, terus Kak Fitri. Silakan Kak. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Kak. Jadi kenalin Kak, saya itu Fitri, single fighter, single mom 1 tahun ini ya. Nah ini Kak Ayu, aku kan dulu kan pernah gathering ya, kayaknya Kak Ayu mungkin tahu kalau inget ya. Jadi suamiku kan jadi meninggalkan utang ya. Nah di sini aku fokusnya kan mulai bisnis juga, aku juga ikut perusahaan. Nah di sini kan aku juga secara finansial juga masih merintis juga ya. Nah di sini fokusnya apa, aku ini fokus untuk lunasin utang-utang dulu sama investasi, ataukah lunasin aja nggak usah investasi dulu, karena memang secara kalau dibagi 2 itu kurang gitu loh Kak. Jadi aku harus fokus apa dulu, soalnya bisnisku juga udah mulai berkembang, biarpun nggak serame itu tapi sudah mulai jalan. Nah ini kalau memang aku sama invest, istilahnya aku juga nabung, itu kayaknya sehari-hariku masih kurang gitu loh Kak. Soalnya kan aku masih fokus melunasi di utang ya Kak ya. Jadi gimana ya menurut Kak Ayu? Makasih ya Kak. Oke, thank you Kak. Kalau memang nggak cukup banget 1 pintu dulu Kak. Ya. Dan nanti kalau kita sudah menutup 1 pintu itu, tapi kakak bayar utangnya ringan aja ya Kak. Meskipun itu utangnya ditinggalin sama mantan suami ya, apa suami yang sudah meninggal. Kakak ringanin aja, oke? Ikhlasin aja. Aku yakin kalau kakak ringan, kakak akan notice, sadar bahwa ada kesempatan-kesempatan lain yang
bikin income kakak jauh lebih dari sekarang. Gitu ya kak, ngerti kan kak maksudku? Dan itu itu proses. Mungkin dalam beberapa bulan ini kakak masih oke, aku hanya bisa bayar hutang, nggak apa-apa, itu proses. Aku yakin kalau kakak menjalannya dengan ringan, tenang, income kakak itu akan jauh dari sekarang, lebih banget. Karena nanti pintu-pintu yang tadinya kakak nggak sadar tuh akan terbuka karena kakak tenang gitu loh. Itu sih kak saran aku. Jadi ringanin aja. Dengan membayar hutang ini, ringanin aja. Anggap aja ini perjalanan hidup. Gak apa-apa. Gitu aja. Siap kak, kadang kan soalnya basic udah mulai jalan, kadang pengen juga aku nabung dan invest banyak, cuman kayaknya kalau aku bagi gitu kurang gitu loh sehari-harinya. Tetap aku harus kepake, yang ditabung tadi kepake. Iya. Gak apa-apa, fokusin itu. Nah, bisnis kakak kan ini udah mulai bagus nih. Akan ada kok poinnya saat nanti kakak itu bisa invest tanpa memaksakan diri. Akan ada kok. Oke? Jadi kakak tenang aja. Ini proses aja. Makasih ya kak. Sama-sama kak. Oke, silakan kak Sefira. Oke, terima kasih Kak Ayu. Sebetulnya kenalin, saya Sefira, umurnya 20 tahun dan sekarang mahasiswa. Tadi kan ada pembahasan yang tentang toxic parent itu. Kebetulan aku jadi kepikiran cerita aku tentang sama ibu aku. Sebetulnya yang paling toxic itu ibu aku. Dari dulu sampai SMA itu aku merasa kayak hidup aku tuh kayak nggak ada tujuan, kayak purposeless, karena dari dulu aku selalu ngata iya pada ibu aku, karena yang aku anggap apa yang ibu aku ucapin, apa yang ibu aku lihat itu selalu betul. Jadi setelah lulus SMA, setelah habis itu kerja, tapi aku nggak betah kerja itu, jadi aku resign. Setelah resign itu aku kan hanya fokus kuliah aja, itu kayak nggak ada identitas, nggak ada harapan hidup gitu. Jadi lebih bingung gimana cara menyatu sama diri sendiri, karena dari dulu aku selalu ngikutin apa kata ibuku. Jadi lebih bingung gimana caranya mengetahui identitas aku yang sebetulnya gitu Kak Ayu. Makasih. Oke, thank you kak Sefira. Udah percaya ke kita. Udah cerita di sini ya. Thank you. Satu hal yang kakak perlu sadari, kadang trauma itu begitu severe ya kak, dalam gitu ya. Karena kakak kan dikontrol terus. Nilai kakak itu yang menilai bukan diri kakak sendiri, orang lain gitu kan. Sehingga kakak tuh bingung, aku harus ngapain? Nggak apa-apa, terima dulu perasaan itu. Perasaan bingung itu terima dulu. Nah, sekarang kegiatan kakak apa? Sekarang saya fokus kuliah, tapi kuliah saya full secara online, tapi juga ngikutin kursus-kursus dari beasiswa yang saya temuin offline gitu. Kebetulan saya baru lulus dari beasiswa dari Perempuan Inovasi itu. Oke. Menurutku kakak nggak purposeless. Ya, kakak punya kegiatan, tahu mau kemana, tinggal kakak menjalaninya dengan penuh kesadaran aja. Ya, biasanya kita kalau punya orang tua yang controlling gitu, itu jadi takut istirahat. Bener nggak kak? Kayak ya, betul, sama takut buat keputusan gitu, kayak keputusan sekecil apapun tuh aku harus merasa perlu tanya orang lain gitu, nggak berani ambil keputusan sendiri sampai. iya, oke. Kakak jadi takut ambil keputusan dan takut melangkah ya. Memang cara kita untuk mulai berani itu nggak segampang itu dengan trauma seperti yang kakak alami. Tapi kita harus berlatih, belajar menerima konsekuensi dari keputusan kita. Nggak semuanya akan berhasil, tapi nggak semua kegagalan itu nggak ada pelajarannya. Itu yang kakak perlu sadari. Oke kak, ngerti kan? Paham kan maksudku kak? Ya, paham Kak Ayu.
Sehingga apapun keputusan kakak, keputusan kecil kakak, apapun itu, baik itu akan berhasil maupun enggak apa-apa, kakak harus belajar untuk overcome itu. Gitu ya kak ya. Dan lama-lama kalau kakak terbiasa membuat keputusan dan udah tahu kalau kesini salah nih, kalau kesini benar, lama-lama kakak akan makin tajam dalam menganalisa sesuatu. Oke, itu hanya perlu dilatih aja. Oke kak? Siap Kak Ayu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Karena tadi kita mulainya mundur 5 menit, ini selesainya juga mundur 5 menit ya. Jadi bisa satu lagi pertanyaan, Kak Fani. Let's go Kak, silakan. Halo Kak, selamat malam. Malam Kak. Saya kan ingat kata-kata kakak dulu, kakak pernah bilang Halo Kak, sorry putus-putus. apa yang bisa Iya. Halo? Iya, sorry Kak, putus. Masih putus-putus kah? Enggak, aman. Gimana Kak? Saya kan ingat kakak pernah ngomong, lakuin apa yang bisa kamu lakuin sampai kamu bisa lakuin apa yang ingin kamu lakuin. Tapi di perjalanan itu kan saya udah bikin baby stepnya juga kan Kak. Tapi kayak saya ngerasa saya kurang disiplin gitu. Kadang naik turun buat capai tujuan tersebut. Nah biar bisa disiplin itu gimana Kakak? Terima kasih. Oke. Disiplin. Teman-teman, aku bukannya mau keras sama teman-teman ya. Aku juga nggak mau teman-teman tuh sangat keras pada diri sendiri, karena kita harus tahu kapan waktunya istirahat, kapan waktunya jalan. Oke? Ketika kita terlalu banyak beban, berarti ada satu yang harus dilepas. Satu atau dua untuk meringankan diri kita. Tapi aku mau teman-teman sadar satu hal. Semua orang berhasil itu pasti orangnya disiplin. Semua orang yang berhasil pasti orangnya konsisten. Apapun itu, pebisnis yang berhasil, teman kita yang pinter, pasti konsisten belajar ya. Teman kita yang bisa dapat beasiswa, pasti konsisten cari informasi tentang beasiswa. Teman kita yang kaya, pasti dia ini rajin bekerja. Jadi semua orang yang berhasil, atau teman kita yang berhasil body goals, pasti dia rajin diet, rajin jaga makan, disiplin. Pasti. Walaupun ya ada cheat day sehari, tapi dia bisa meregulasi dirinya lagi untuk kembali ke ritme biasanya, ritme disiplin. Nah, ini teman-teman harus bisa kayak gini, mau nggak mau, karena kan tujuannya berhasil. Kecuali nggak pengen berhasil, ya. Itu adalah kesadaran yang paling utama yang harus dimiliki teman-teman yang pengen berhasil. Oke? Itu aja. Kakak nggak gagal ketika aku pengen istirahat hari ini. Itu bukan kegagalan. Kalau capek pengen istirahat. Tapi harus sadar lagi bahwa kita harus disiplin, ya. Istirahat nggak kelamaan. Contoh nih, kita ngerjain skripsi. Itu skripsi kalau nggak dipegang seminggu aja, jadi malas kan ngerjainnya. Oke lah istirahat dari skripsi sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi besoknya kerjain lagi. Gitu ya. Karena keberhasilan tuh nggak akan tercapai kalau kita nggak disiplin. Disiplin itu menajamkan kemampuan kita untuk menuju keberhasilan tadi. Bener nggak? Benar Kak. Oh iya Kak, berarti itu kayak kata Warren Buffett ya Kak, semangat plus kecerdasan tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa integritas. Bener. Kita harus punya integriti. Ada nggak ada yang lihat, kita disiplin. Tapi kalau capek banget ya istirahat dulu ya. Bukan gitu kayak harus ini sampai sakit gitu, saking pengennya berotot sampai badannya panas. Olahraga itu aku pernah soalnya. Ya, itu jangan kayak gitu. Istirahat ya udah istirahat aja gitu ya teman-teman. Oke.
Oke, kita bikin summary ya untuk hari ini. Wah, aku happy, teman-teman banyak yang join, banyak yang nanya, banyak yang mencatat juga. Aku lihat banyak yang manggut-manggut, berarti ya make sense gitu ya. Mudah-mudahan ketemuan kita hari ini menyelaraskan frekuensi kita dengan hal yang lebih baik ya, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, thank you so much yang udah ikutan Sunday Reset untuk detox diri kita dari yang kita konsumsi, yang kita dengar, yang kita pikirkan, orang-orang di dekat kita. Kita detox ya, yang nggak baik kita batasi, kita cut off gitu lah ya teman-teman. Oke, thank you so much for today. Ini ada recordingnya, jadi nanti recordingnya bisa dilihat di grup ini juga ya, atau nanti aku kan ada live di TikTok, nanti mungkin aku akan upload juga di YouTube ya. Jadi teman-teman ini aja. Thank you ya BTW teman-teman yang udah subscribe YouTube aku. YouTube aku tuh kayak nggak aku apa-apain, subscribernya juga nambah terus gitu. Berarti teman-teman ngelihat. Thank you juga ya. Thank you. Kita apa nih? Kita foto dulu nggak sih? Bisa nggak? Coba on cam dong. Kita foto dulu kali ya. Gimana ya cara ini? Kamera aku gelap nggak apa-apa ya, soalnya emang lampunya sama aku nggak diterang-terang. It's okay sayang. It's okay. Bentar. Hello? Ya, bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah, thank you ya teman-teman udah join hari ini. Thank you Kak Baby. Semangat besok hari Senin ya, yang kegiatan. Oke, Semangat kerja lagi besok. semangat. Have a nice rest ya. Di sini istirahat. Besok kita mengguncang dunia, oke? Thank you semuanya, dadah. Love you all, bye.